Nah, apabila mereka telah dewasa, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, apabila kamu menyerahkan kepada mereka harta mereka, fa ashhidu alaihim, maka datangkan saksi-saksi atas penyerahan itu bagi mereka. Nah, berarti apa? Ada pengawasan. Saksi itulah yang akan bersaksi nanti bahwa benar harta yang ditinggalkan oleh ayahnya telah diserahkan. Nah, cuma persoalan saksi kok kini lah bergeser. Makanya saya sering ingatkan, saya bukan tidak suka kepada para pejabat, tapi ingin menjelaskan hukum. Cuma kadang-kadang sebagian dari kita membawanya, ya itu tidak suka je penguasa pejabat. Tidak. Saya ingin agar syariat diamalkan lurus-lurus. Hari ini kan saksi itu bergeser. Konsep kesaksian itu tahu tidak apa-apa? Kesaksian itu sebenarnya memikul tanggung jawab. Konsep dasarnya itu. Jadi kesaksian itu adalah bagian dari memikul tanggung jawab. Atas apa? Atas satu informasi yang benar terkait dengan kepemilikan, terkait dengan tanggung jawab. Itu tanggung jawab itu. Jadi saksi pernikahan itu bukan yang ngecek sah-sah-sah. Tetapi itu konsepnya adalah memikul tanggung jawab atas apa? Atas pekarunan bare itu. Atas hubungan seseorang itu telah halal. Atas akibat dari hubungan itu nanti yang lahir dalam bentuk tanggung jawab, harta benda, dan termasuk juga nasab orang. Jadi jangan dianggap enteng kesaksian. Tapi sayang kita tidak memahami hari ini konsep kesaksian itu, sehingga saksi kok main tunjuk-tunjuk saya, Pak salah, Janu salah. Nah sekarang dah bergeser pula, bangga pula orang yang kena saksi itu adalah pejabat, orang berpangkat. Karena ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus didasarkan kepada apa? Kepada pengetahuan dan pemahaman atas apa yang disaksikan itu. Pemahaman. Jadi kalau ada, ini misalnya ya, kalau terjadi nikah, yang menikahkan ternyata bukan bapaknya, bukan walinya, jangan dikatakan saksi bisa cuci tangan. Saksi itu harus bertanggung jawab. Tu anak nampak kecil sah petang tu. Bukan wali hakim ya. Ya. Sebenarnya siapa yang terlebih dahulu melakukan verifikasi bahwa ini adalah walinya? Yang menikahkan itu punya hak untuk menikahkan ini. Jadi kalau terjadi misalnya yang menikahkan itu adalah bapak biologisnya, kalau bapak biologis itu berarti tidak bernasab kepadanya karena anak ini lahir sebelum pernikahan atau ada sebelum pernikahan lah dulu bajak di Pedojawi. Siapa yang bertanggung jawab pertama sekali mengingatkan ini?
Tapi kita aneh. Saksi ditunjuk kudian. Yang sadian awak saksi bertunjuk saya dalam majlis akad. Apa salah yo? Berhati-hati ni. Jadi jangan setiap disuruh jadi saksi orang ngangguk saja. Kalau tak tahu kecilkan, mau tak tahu. Kalau adonan ragu, ya ragu yang lain lah. Kenapa? Karena kesaksian itu di dalamnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab dari apa? Atas apa yang disaksikan. Dan menyaksikan sesuatu itu tentu berdasarkan pengetahuan kita. Ketika kita katakan pernikahan itu sah, berarti kita menjamin yang walinya memang wali. Ya. Yang dinikahi itu sah dinikahi. Yang menikahi itu sah menikahi. Bukan hanya sebatas ijab dan kabul saja. Ini yang selama ini direduksi oleh orang pemahamannya. Di kalau saksi itu akhirnya mendengarkan aku nikahkan anakku. Nah itu saja dah. Nah itu saja. Setidaknya kita tahu itu bapak anak. Saya kan pernah menjadi saksi, bunyinya aku nikahkan engkau dengan anakku dengan maharnya sekian tunai. Tanya, napa baru orang? Nah, surang ni yo lay surang ko. Lay. Nah, kalau surang itu tidak banyak sampai anaknya surang sini. Tapi kalau tiga anaknya, anak nan mana kena nikahan dari nama tiga tu? Nah, kalau mereka itu pak takyin lah nan mana kapak nikahan dia ikut. Nah, begitu juga berhakkah saksi bertanya bahwa yang laki-laki ini betul-betul boleh menikahinya dan tidak ada hubungan-hubungan yang menjadikan antara keduanya ada ikatan mahram misalnya. Nah, saksi memang terbantu oleh tugas-tugas yang telah dijalankan oleh pegawai pencatat pernikahan KUA. Sebenarnya catatan KUA itu membantu saksi itu. Akhirnya terbalik, saksi membantu KUA. Ini kan keliru. Kadang-kadang di KUA sendiri pun tidak duduk masalah ini. Itu catatan-catatan itu administrasi namanya. Tidak bergantung padanya sah dan tidak sah. Tetapi yang akan menyatakan sah dan tidak sahnya nanti saksi tadi. Itu berat. Nah karena dia berat, karena itu saksi itu dituntut ada sifat-sifat yang harus dipenuhi. Dan ada pula peringatan syariat, ada sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan oleh seseorang, kesaksian mereka gugur, tidak bisa diterima. Ingat. Nah, apa sifat-sifat saksi itu? Yaitu adil. Di dalam Al-Quran perhatikan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2, fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu zawai adlim minkum. Wa ashhidu, mintalah kesaksian dua orang yang adil di antara kamu. At-Talaq ya. Bagaimana tanggung jawab seorang saksi?
Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Menjawabnya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Dalam ayat itu apa kata Allah? Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulain farajulun wa imra'atan mimman tardawna min asy-syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma. Bayangkan, saling mengingatkan. Jadi ada tanggung jawab. Kalau lupa saksi yang satu lagi mengingatkan. Kemudian apa lagi? Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Kalau dipanggil nanti saksi itu tidak boleh saksi itu mengelak. Tanggung jawab itu. Nah, jadi sifat adil itu harus diwujudkan pada saksi. Dan tidak boleh menyembunyikan kesaksian. Perhatikan surah Al-Baqarah 283-nya. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Wa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa liyattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah. Jangan kamu sembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Siapa yang menyembunyikan kesaksian berdosa hatinya itu. Allahu bima ta'maluna alim. Nah, kalau seseorang melakukan perbuatan, misalnya menuduh wanita baik-baik berbuat zina minanya, kemudian terbukti bahwa dia memfitnah orang, dalam bahasa kita wanita baik-baik tapi dituduhnya berzina, kemudian terbukti bahwa dia tidak benar dalam tuduhannya, itu memfitnah orang, perbuatan yang mencemari nama baik orang tanpa bisa membuktikan. Apa akibat yang harus diterima oleh orang itu? Di samping dicambuk 80 kali, kesaksiannya ditolak. Walladzina yarmunal muhsanat. Lihat surah An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Ini surah An-Nur ayat 4. Dan mereka-mereka yang melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita yang muhsan, wanita-wanita yang telah menjaga dirinya dengan baik, kemudian berbuat zina, maksudnya di sini dituduh begitu. Lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian orang yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fajliduhum 80 jaldatan, cambuk mereka 80 kali, wala taqbalu lahum syahada, jangan kamu menerima kesaksian atas mereka abada, selama-lamanya.
begitu akibat. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka berdampak kepada apa? Kepantasan mereka. Pantasan mereka itu menjadi saksi. Jadi karena itu, orang yang berbuat tercela berarti hilang keadilannya. Dan kesaksian tidak diterima. Coba sembarangan saja kita nunjuk-nunjuk saksi. Ya benar dia pejabat, itu tangkok KPK, terbukti korupsi, dan hilang keadilannya. Karena itu hati-hatilah. Kembali kita kepada perkara anak yatim tadi. Jika kamu menyerahkan harta mereka, maka mintalah kesaksian atas mereka itu bahwa mereka telah menerima harta tersebut. Tentu seorang saksi akan meminta, ini berapa diserahkan, ini berapa dahulu ditinggalkan. Jadi jangan dikatakan tidak ada pertanggungjawaban. Saksi berhak untuk tahu, setidaknya dia tahu berapa yang diserahkan kepada anak itu. Jadi ada pertanggungjawaban. Nah, konsep kesaksian ini bagaimana? Dalam perkara harta, para ulama mengatakan syahidain. Dua orang laki-laki, kalau tidak satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Nah, kalau sudah kamu jalankan yang demikian dengan baik, nah cukuplah setelah itu Allah yang menjadi penghitung dan pengawas kamu. Jadi jangan ada biarlah Allah nan tahu tapi dilantuang sesadonyo. Jadi jaga diri dahulu, komitmen menjalankan amanah itu, tunaikan amanah itu dengan baik, baru wa kafa billahi hasiba. Jadi tidak benar ada orang yang tidak bermalu menjangkau apa saja, menguras apa saja, kemudian berselindung kepada Allah. Cukuplah Allah yang jadi penghitung. Itu bohong namanya atas nama Allah. Kalau kita akan mengembalikan Allah lah yang mengawasi saya, kalau betul kamu sadar bahwa kamu diawasi oleh Allah, maka apa yang harus kamu lakukan dahulu? Kelolalah itu sesuai dengan tuntunan Allah. Tapi kalau kamu kelola bertolak belakang dengan ketentuan Allah, kemudian kamu mengatakan, yang mengawas saya, kamu bermain-main namanya. Nah, itulah yang saya katakan, kalau salah seorang kelola zakat datang bertanya, tunaikan dahulu tuntunan Allah. Jangan hanya berhujjah, biarlah Allah yang memperhitungkan nanti. Oh, tidak bisa begitu. Allah menurunkan syariatnya. Saya katakan, coba hitung. Kalau MUI Sumatera Barat ingin tidak bersabar di dalam mengawal ini, kami bisa minta seluruhnya. Komitmen tak anda menjalankan fatwa Majelis Ulama itu yang telah anda pakai dari pusat sampai ke bawah, bahwa Majelis Ulama memfatwakan zakat profesi itu 85 gram emas. Saya mau tahu mana surat pemotongan gaji pegawai itu tahun berapa dahulu. Tolong berikan saya perhitungannya. Tidak. Dahulu hitungnya ketika masih emas 700, 600 segram, ini emas sudah 1.300.000. Tapi masih saja dipotong terus.
Apa kewenangan kita atas nama syariat mengambil titik peluh orang lain? Jerih payah orang, hasil keringat mereka, jasa yang mereka terima dari apa? Dari keringat yang mereka cucurkan. Apa hak kita main potong-potong saja? Kalau betul takut kepada Allah dan yakin Allah sebagai hasibah yang memperhitungkan kelak, jalankan tuntunan itu sampai sekarang. Jangan hanya berorientasi mendapatkan award, penghargaan, pengumpulan zakat terbanyak. So, apa gunanya banyak dikumpulkan kalau tidak hak kita, yang tidak kewenangan kita yang kita. Nah, belum sampai ke sana Majelis Ulama lagi. Nah, Majelis Ulama tahu kita harus perbaiki. Ada pula telah diingatkan seperti itu, tidak pula sadar. Kalau begitu, kami akan terus. Jangan dianggap kami akan surut dalam perkara ini. Tak akan surut. Kami beri tangguh memperbaiki. Di numhil wala nuhmil. Kita beri tangguh, bukan berarti kita lalai. Nah, tidak setahun 2 tahun. Kita sudah ingatkan berulang kali dan berbagai rapat dan jadi wa kafa billahi hasiba itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat itu, bertanda apa? Bahwa kalau kamu telah jalankan petunjuk syariat ini, nah baru kamu berserah. Saikonan wa karajuana, dalam batas kemampuan Allah. Asa sudah itu cukuplah Allah yang mengawasi, memperhitung.